Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang diberi judul Intan Putriku, Pembunuhan Anak dan Mutilasi. Cerita ini ditulis oleh Kak Ayu Lestari. Kak Ayu, terima kasih ya atas ceritanya. Untuk link penulis, Mimin selalu cantumkan di kolom deskripsi. Tak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar Camp Story sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Namanya Intan Berlian, nama samaran. Anak perempuan berusia 5 tahun yang sangat cantik. Intan dikenal sebagai anak yang ramah kepada siapapun. Namun, Intan telah kehilangan sang ibu di usia 2 tahun. Sehingga Intan hidup berdua bersama sang ayah. Walaupun hanya hidup berdua, Intan dan ayahnya tidak pernah kekurangan apapun. Sebagai duda anak satu, ayah Intan sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Karena baginya, mempunyai Intan saja sudah cukup. Hingga suatu hari, kejadian mengerikan menimpa Intan terjadi. Tiba-tiba Intan menghilang dan ditemukan tewas mengenaskan. Semua berawal ketika Intan ingin ke warung sebelah rumah untuk membeli jajan kesukaannya. Warung itu tidak terlalu jauh, hanya 10 meter dari rumahnya. Ayah, aku mau beli jajan, minta uangnya. Mau beli apa, Tan? Mau beli snack. Ya udah, ini 2.000, cepet pulang ya. Jangan lewat jalan raya, lewat samping rumah saja. Iya, makasih ayah. Intan keluar rumah dan bersiap pergi ke warung sebelah rumahnya, sambil membawa boneka kesayangannya. Namun sebelum pergi ke warung, Intan berpas-pasan dengan Om James, tetangga sebelah rumahnya. Halo Om James, selamat pagi. Pagi Intan, mau kemana kamu? Mau ke warung Om. Papamu di mana? Di dalam Om, lagi benerin motor. Intan mau uang gak? Om punya uang nih. Wah, mau Om. Nih, 50.000. Pergi ke warung beli jajan yang banyak ya. Nanti kesini lagi, kita makan sama-sama. Siap Om. Intan pun mengambil uang itu. Dan dengan polosnya pergi ke warung untuk membeli beraneka jenis jajan kesukaannya. Tante, mau beli. Beli apa Intan? Beli ini, itu, ini juga. Dah sama yang ini juga. Ini uangnya. Duh, kok banyak sekali jajan yang kamu beli hari ini, Intan? Dan juga siapa yang kasih kamu uang sebanyak ini? Om James yang suruh. Oh, disuruh Om James. Iya. Ya sudah, ini jajannya. Ini juga kembaliannya. Makasih ya Tante. Intan pulang dulu. Iya, pulangnya jangan lewat jalan raya ya, lewat samping aja. Iya. Setelah pulang dari warung, Intan langsung pergi ke rumah Om James, tetangga sebelah rumahnya. Jaraknya tak terlalu jauh, hanya berjarak 5 meter dari rumahnya. Dan Om James pun termasuk akrab dengan ayah Intan. Setiap pagi dan sore, Om James selalu menemani ayah Intan untuk minum kopi di rumahnya. Om James, ini jajannya. Oh iya, sini kita makan sama-sama di dalam. Om James punya minuman cola. Intan dan Om James pun masuk ke dalam rumah dan langsung memakan jajanan yang dibelinya di warung tadi. Namun, tiba-tiba terlintas di pikiran Om James akan tubuh Intan yang putih dan mulus. Pikiran jahat dan mesumnya mengendalikan diri Om James, sehingga tidak bisa ditahan lagi.
Intan, sini deh. Om mau kasih lihat sesuatu. Lihat apa, Om? Lihat gambar-gambar di kamar Om. Mau gak? Gambar? Gambar apa, Om? Pokoknya bagus deh. Intan mau gak? Iya deh. Intan diajak Om James ke kamarnya. Dan Om James pun menunjukkan gambar yang dimaksudnya tadi. Namun, gambar yang ditunjukkan Om James bukanlah gambar yang lucu, yang membuat anak kecil menyukainya. Namun, gambar tak senonoh atau majalah dewasa. Om, kenapa tante ini telanjang? Bagus kan? Coba deh, Intan kayak gitu. Pasti cantik. Intan merasa mulai tak nyaman ketika tangan Om James mulai meraba dada dan selangkangannya. Om, jangan Om. Kata ayah ini gak boleh dipegang sama Om. Gak apa-apa, kan Om temennya ayahmu. Gak mau Om, Intan mau pulang. Tunggu dulu Tan, jangan pulang dulu. Enggak, Intan mau pulang. Karena hasrat Om James tidak terpenuhi, dia pun menarik paksa Intan dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Namun, kepala Intan terbentur kayu yang ada di kasur, sehingga membuatnya pingsan. Intan, kamu kenapa? Oh, ternyata pingsan. Baguslah, aku bisa memuaskan nafsuku tanpa ada perlawananmu. Om James mulai melangsungkan aksinya. Tubuh Intan mulai dijamah olehnya. Darah segar mengalir begitu banyak, sehingga membuat Intan tersadar dari pingsannya. Om James yang mulai panik, karena Intan bisa berteriak jika dia sadar. Om James kemudian mengambil celana dalam Intan untuk disumpalkan di mulutnya. Sialan, Intan mulai sadar. Jika dia sadar, dia bisa berteriak minta tolong. Dan aku bisa dikejar warga di sini. Aku tidak bisa. Aku harus menutup mulutnya. Saat Intan sadar dan ingin berteriak, ternyata mulutnya sudah disumpal. Intan hanya bisa menangis dan berusaha melawan perlakuan Om James. Intan, tubuhmu enak. Cepatlah besar, supaya aku bisa menikmatimu lagi. Kenapa kamu menangis? Dasar, buat aku kesal saja. Tapi habis ini, pasti Intan mengadukan semuanya pada ayahnya. Bagaimana ini? Apa aku bunuh saja dia? Iya, aku bunuh saja dia, agar dia tidak mengadu. Intan, yang sudah dijamah dan juga dipukuli oleh Om James, terkulai lemah di atas kasur. Saat ia tahu akan dibunuh, ia berusaha untuk melarikan diri dengan tertatih-tatih. Dia keluar secara perlahan. Namun, Om James mengetahuinya dan langsung mengikat kain di lehernya, sehingga membuat Intan sulit untuk bernafas. Mau kemana Intan? Jangan lari. Kamu pasti ingin pulang kan? Dan pergi mengadu ke ayahmu itu. Tapi aku justru baik padamu. Aku akan mengirimu ke ibumu agar kamu bisa mengadu kepadanya. Intan yang dicekik dengan kain oleh Om James mulai merasakan sesak bernafas, sehingga secara perlahan Intan meninggal dunia. Akhirnya mati juga. Tapi akan aku apakan mayatnya? Pikirkan nanti saja. Sekarang ku masukkan dulu ke dalam tas. Di sisi lain, ayah Intan yang merasa kenapa putrinya lama sekali pulang, mulai mencarinya dan juga bertanya-tanya kepada tetangganya. Duh, Intan kemana sih? Kenapa belum pulang? Kan sudah ku bilang cepat pulang. Saat keluar dari rumah, ayah Intan bertemu dengan Om James. Om James hendak pergi bersama barang bawaannya dan juga mayat Intan. James, mau kemana? Mengagetkan saja. Ini mau ke gunung.
Oh, lihat Intan gak? Katanya mau ke warung sampai sekarang belum pulang. Oh, mungkin dia pergi main sama temennya, ntar juga pulang. Aku pergi dulu ya. Iya, baiklah. Om James pergi meninggalkan ayah Intan. Tubuhnya gemetar saat ditanya dan buru-buru pergi dari rumah. Sehingga dia lupa akan barang-barang bawaan Intan, seperti boneka dan sandal Intan. Untung saja tidak ketahuan. Aku harus pergi jauh sekarang, guman Om James. Hari sudah mulai sore, Intan belum juga pulang. Ayah Intan mulai kebingungan mencari anaknya. Mulai dari bertanya kepada semua teman-teman Intan dan juga bertanya kepada para tetangganya. Reza, kamu lihat Intan gak? Dia belum pulang. Enggak lihat, Om. Oh, ya sudah. Kemana ya perginya Intan? Sudah sore begini. Kak Lita, kamu lihat Intan gak? Intan? Ada tadi, dia sempat belanja di sini. Benerkah? Terus, kemana dia pergi? Tapi, dia belanja dengan uang banyak, 50.000. Terus membeli banyak jajan. Setelah itu, aku nggak tahu dia kemana. 50.000? Tapi, aku cuma kasih 2.000. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Katanya sih dari Om James. James? Iya. Terus katanya mau dimakan sama-sama. Aku kira kamu dan James yang menyuruhnya. Tidak, aku tidak di rumah. Jadi dia bersama James. Tapi aku lihat tadi dia tidak bersama Intan. Dan sekarang pun dia sudah pergi ke gunung. Cari saja dulu. Siapa tahu Intan hanya di rumah temannya. Hari juga belum terlalu gelap. Kalau dia belum pulang, juga kita laporkan saja ke kantor polisi. Karena orang terakhir bersama Intan adalah James. Atau kamu coba telepon James. Siapa tahu dia tahu siapa teman yang bersama Intan tadi. Oh iya, aku akan coba telepon James. Tut. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Mohon coba beberapa saat lagi. Begitulah bunyi panggilan tersebut. Nggak diangkat. Coba lagi. Mungkin dia sedang di perjalanan. Kalau dia tahu ada yang telepon, mungkin dia pasti akan mengangkatnya. Tut. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Mohon coba beberapa saat lagi. Tidak aktif. Bagaimana ini? Ya sudah, kita cari saja dulu. Aku akan meminta bantuan kepada para warga untuk membantu mencari Intan. Intan putriku, di mana kamu, Nak? Para warga ikut membantu mencari keberadaan Intan dengan cara apapun, baik itu secara langsung atau juga secara online, dengan membagikan foto dan informasi tentang Intan. Sehari semalam, Intan belum juga ditemukan, sehingga ayah Intan memutuskan untuk pergi melaporkan hilangnya Intan ke pihak kepolisian. Ayah Intan memberitahu semua tentang hilangnya Intan. Begitu juga dengan Om James, orang yang terakhir terlihat bersama Intan. Kepolisian langsung bertindak cepat. Hal pertama yang diselidiki adalah orang terakhir yang bersama Intan, yaitu Om James. Kalau begitu, kita harus melakukan penyelidikan, karena orang terakhir yang bersama Intan adalah James. Tapi Pak, James sudah pergi dan tidak ada orang di rumahnya. Itulah yang tempat mencurigakan. Hilangnya Intan bersamaan dengan perginya James. Bisa jadi James adalah pelakunya. Pihak kepolisian dan ditemani para warga langsung menuju ke rumah Om James untuk memeriksa kemungkinan dia adalah pelaku hilangnya Intan. Namun, ternyata benar, barang-barang Intan terlihat di dalam rumah Om James. Dan untuk melihat dengan jelas, polisi terpaksa mendobrak pintu rumahnya yang sedang terkunci. Astaga, ternyata benar, Intan pernah bersama James. Berarti James adalah pelaku hilangnya Intan.
ucap dari salah satu warga. Kami harus membuka pintu rumahnya untuk mengambil barang bukti. Iya Pak, dobrak saja pintu rumahnya. Setelah polisi mendobrak pintu rumah James, ternyata terdapat banyak sekali barang bukti yang menunjukkan bahwa James adalah pelaku hilangnya Intan, seperti boneka, sandal, jajan yang dibelinya, juga pakaian Intan. Ternyata ini bukan hanya kasus penculikan, melainkan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Kemungkinan Intan telah disembunyikan oleh James. Kita harus menangkapnya sebelum terlalu jauh. Kita akan bantu cari, Pak. Bagaimanapun, James harus ditemukan hidup atau mati. Iya, Pak. Saya juga akan bantu sebarkan foto James. Siapa tahu ada orang yang pernah melihatnya. James harus ditangkap. Baiklah, Bapak, Ibu. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk kasus Intan ini. Ayah Intan sangat terpukul ketika mengetahui Intan hilang bersama James, tetangga sekaligus teman dekatnya. Perasaannya bercampur aduk ketika memikirkan saat James dan dirinya sempat berbincang sebelum James pergi. Intan, padahal tadi aku sempat berbicara dengan James. Itu mungkin pertanda dari Intan. Kenapa aku membiarkannya pergi? Intan, Intan putriku. Polisi sudah pergi untuk mencari James. Sabar, Intan pasti ketemu. Ayah Intan yang merasa kehilangan sangat terpukul, sehingga bolak-balik tak sadarkan diri. Merasa belum percaya kalau anaknya hilang. Ayah Intan terus-menerus ingin pergi mencari Intan. Aku harus mencari Intan. Mungkin saja dia masih di sekitar sini. Dia bilang kan pergi cuma sebentar. Sudah, Intan pasti cepat ketemu. Jangan pergi. Ayah Intan kembali menangis. Para warga dan polisi sudah mencari James kemana-mana. Bahkan para ibu juga ikut membantu dengan menyebarkan foto James di media sosial. Foto dan keterangan James sudah tersebar kemana-mana, hingga memudahkan polisi untuk mencari keberadaannya. Tak lama kemudian, setelah 2 hari pencarian, akhirnya Om James ditemukan. Dia ditemukan di sebuah kos-kosan bersama pacarnya. Mana James? Diam kamu, jangan bergerak. Di mana kamu menyembunyikan tubuh Intan? Ada apa ini, Pak? Kamu kan yang sudah menculik Intan. Di mana Intan kamu sembunyikan? Borgol dia, jangan sampai dia lepas. Lepaskan! Diam kamu. Di mana Intan kamu sembunyikan tubuhnya? Tembak saja aku, bunuh saja aku, biarkan aku mati. Diam dasar bajingan. Kamu yang di sana, siapanya James? Pacarnya, Pak. Pacar? Kamu tahu kalau dia menculik anak? Tidak, Pak. Aku tidak tahu. Aku cuma diajak ke sini saja. Aku nggak tahu soal penculikan itu. Ya sudah, kamu ikut kami untuk dimintai keterangan. Polisi membawa James ke mobil bersama pacarnya. Saat di mobil, James bertingkah aneh, seperti orang gila, berteriak-teriak ingin mati saja. Bunuh saja aku, tembak saja aku. Diam kamu. Di mana kamu menyembunyikan tubuh Intan? Intan sudah kubunuh, kubuang di sungai. Sudah kamu bunuh? Iya, aku kesal dengan bapaknya itu. Terlalu memandang rendah orang. Apalagi setiap pagi memutar musik terlalu kuat. Telingaku sampai sakit. Bunuh saja aku. Tembak aku. Aku ingin mati. Semalam aku ingin bunuh diri. Hanya saja pacarku mencegahku untuk mati. Tembak aku. Bunuh aku sekarang. Jadi benar, kamu yang menculik Intan? Iya, aku yang menculiknya. Dan aku juga membunuhnya. Ku masukkan ke dalam karung dan aku buang ke sungai. Kamu ini memang benar-benar bajingan.
Kamu tidak boleh mati. Kamu harus mendapatkan hukuman. Iya, aku akan menjalani hukumannya. Tapi aku akan meminta kepada hakim. Kalau hakim memberikan hukuman 15 tahun, aku tidak mau. Aku mau hukuman gantung. Aku mau mati. Jadi kamu ingin mati? Iya, aku ingin mati. Apa kamu menyesali perbuatanmu ini? Tidak, dengarlah semua rakyat Indonesia. Aku tidak menyesal atas perbuatanku. Jika hakim memberikan hukuman penjara, aku tidak mau. Aku hanya ingin hukuman mati. Dengarkan itu. James dibawa ke kantor polisi bersama pacarnya itu. Sesampainya di kantor polisi, James diinterogasi dan ditanya tempat dia membuang tubuh Intan. Namun, setiap ditanya, dia hanya menjawab kalau dia membuangnya di sungai. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain mencari di sungai tempat James membuang tubuh Intan. Para warga dan relawan berusaha untuk mencari tubuh Intan di semua sungai. Namun, tidak mendapatkan hasilnya. Hah? Intan dibuang di sungai? Sungai mana tempat dia dibuang? Katanya sih di sungai Kalijati. Astaga, berapa hari ini sedang hujan deras. Dan di sungai pasti banjir besar. Tubuh Intan pasti sudah hanyut jauh. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mencarinya. Kalau di sungai, pasti bisa tersangkut dahan atau pohon. Apalagi ini sudah 2 hari. Tubuhnya pasti sudah mengambang. Iya sudah, kita cari saja dulu, siapa tahu ketemu. Ritual di sungai tempat dibuangnya Intan dilakukan dengan harapan arwah Intan bisa membantu menunjukkan tempat tubuhnya berada. Pagi, siang, bahkan sampai malam hari, para warga dan relawan berusaha untuk mencari tubuh Intan di sungai. Sampai mereka tidak tahan lagi dengan dinginnya air sungai itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Sudah jam 3 malam. Air sungai terlalu dingin. Kita lanjutkan besok saja. Iya, air sungai ini sudah semakin dingin. Aku juga sudah tidak tahan lagi. Kita pulang, lanjutkan besok saja. Semua warga dan relawan yang membantu mencari Intan pulang satu persatu ke rumahnya. Dinginnya air sungai membuat mereka menyerah. Keesokan harinya, para warga mulai mencari lagi tubuh Intan di sungai. Mereka juga ada yang membawa orang pintar untuk membantu mencari keberadaan tubuh Intan. Namun, hasilnya nihil. Tubuh Intan belum juga ditemukan. Bagaimana, Mbah? Sudah tahu di mana Intan berada? Sepertinya tubuh Intan sedang tersangkut di bawah pohon kelapa. Dia sedang menangis karena kedinginan. Intan terus meminta tolong. Benarkah, Mbah? Berarti kita harus segera menemukannya. Tunggu. Sepertinya hanya keluarganya lah yang bisa menemukan Intan. Intan tidak mau ditemukan siapapun selain keluarganya. Oh, baiklah kalau begitu, Mbah. Aku akan memanggil keluarga Intan untuk mencarinya. Salah satu warga berusaha memanggil salah satu keluarga Intan. Namun mereka tidak pernah sekalipun percaya kepada orang pintar itu. Mereka hanya percaya kepada kepolisian dan memilih untuk tetap berada di rumah dan menunggu kabar dari kepolisian sambil terus berdoa. Kenapa kalian begitu tega? Intan akan segera ditemukan jika ada keluarganya yang ikut mencari. Tidak, kami akan tetap di sini dan menunggu kabar dari kepolisian. Kalaupun Intan benar dibuang ke sungai, dia pasti sudah langsung ditemukan. Tapi ini sampai sekarang belum ditemukan. Aku yakin James hanya berbohong. Iya, Intan pasti disembunyikan di suatu tempat. Dan kami berharap Intan masih hidup. Warga yang mendengar perkataan keluarga Intan hanya bisa terdiam. Rasa sedih yang dialami keluarganya ikut dirasakan oleh mereka. Terlebih lagi ayah Intan. Ayah Intan sudah tidak tidur semenjak hilangnya Intan. Jangankan makan,
Untuk minum saja harus dipaksa oleh keluarganya. Sudahlah Santo, Intan pasti ditemukan. James sudah tertangkap polisi. Polisi pasti akan segera menemukan Intan, hidup atau mati. Tidak, putriku belum mati. Intan masih hidup. Dia pasti masih hidup. Minumlah dulu. Kamu belum minum atau makan sejak kemarin. Apakah aku masih bisa makan dan minum saat di sana putriku tidak tahu di mana dia? Sudah makan atau belum? Dia kehausan atau tidak? Aku memang tidak pantas dipanggil ayah. Di saat putriku tidak tahu di mana, aku malah hanya berada di dalam rumah, tidak melakukan apapun. Intan, di mana kamu, Nak? Ayah merindukanmu. Cepat pulang. Di kantor polisi, James diinterogasi dan bahkan dipukuli habis-habisan oleh polisi. James tetap tidak mau mengaku di mana tempat dia membuang Intan. Berbagai cara sudah dilakukan agar James mengaku, namun James tetap bungkam. Berulang kali James mendapat pukulan, namun tetap saja dia berbicara, bunuh saja aku mau mati. Hingga saking geramnya polisi, tangan James dipukul dengan botol beling sehingga pecah. Pecahan beling itu menancap dalam daging James sehingga membuatnya kesakitan. Hei, kamu bilang mau mati. Kenapa baru begini saja sudah teriak-teriak kesakitan? Lemah. Cepat katakan, di mana Intan? Sakit. James menangis kesakitan. Apa ini? Berandal sepertimu menangis. Cih, kamu tidak pantas menangis. Cepat katakan, di mana Intan? Tembak saja aku, bunuh saja aku. Sialan, jadi kamu sangat ingin ditembak ya? Baiklah, akan aku kabulkan permintaanmu. Peluru dalam pistol itu melesat ke dalam daging James. Polisi menembak kaki James yang membuatnya berteriak kesakitan. Apa ini? Baru ditembak di kaki saja sudah berteriak kesakitan. Sekarang, cepat jalan. Kita pergi ke dokter untuk mengambil peluru yang ada di kakimu itu. James menangis lebih keras. Dia berkata bagaimana caranya dia bisa berjalan karena kakinya sakit. Lalu polisi tetap memaksanya untuk berjalan. Akhirnya dengan menahan sakit, James berjalan menuruti perkataan polisi. Sesampainya di ruang medis, dokter mulai mempersiapkan diri untuk mengeluarkan peluru dari kaki James. Namun, polisi mengambil obat anestesi James dan menyuruh dokter mengambil peluru tanpa obat anestesi. Dokter, kamu mendapatkan satu pasien bajingan lagi. Ambil peluru di kakinya tanpa anestesi. Apa? Tapi dengan begitu dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Tidak apa-apa dokter. James sangat kuat. Dia begitu ingin mati. Jadi kita rasakan saja bagaimana rasanya mati. Iya kan James? James hanya terdiam mendengar perkataan polisi itu. Tubuhnya gemetar saat pisau bedah diarahkan ke kakinya. Suara teriakan James menggema di seluruh ruangan. Setiap detik dan menit yang dirasakan James bagaikan penyiksaan baginya. 5 menit berlalu, peluru yang menembus daging James sudah terangkat, dan luka James pun sudah dijahit. Belum habis rasa sakit yang dirasakan James, polisi menyuruhnya untuk berjalan ke dalam selnya. Sudah selesai kan? Turun dari tempat tidur itu sekarang dan pergi ke selmu. Jangan terlalu manja, kamu bukan anak kecil lagi. Tak ada pilihan lain, James hanya bisa menuruti perintah polisi itu. Dengan tertati-tati, secara perlahan James berjalan menuju ke selnya, walaupun harus menahan sakit. Cepat masuk ke dalam. Kamu ingin mati kan? Rasanya mati jauh lebih sakit daripada ini.
Ini hanya sebatas contoh saja. Jadi tidak ada lagi ku dengar kamu menangis ya. Awas kamu. James hanya bisa terdiam dan menangis dalam hatinya. Peringatan dari polisi membuatnya takut, sehingga tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hari menjelang siang, para warga masih terus mencari tubuh Intan di sungai. Semua karung yang ada di sungai dibukanya, berharap tubuh Intan ditemukan di salah satu karung yang mengambang itu. Lihat, ada karung lagi. Ah, sial, sampah lagi. Di mana sebenarnya James membuang Intan ya? Matahari sudah semakin meninggi. Satu persatu warga dan relawan yang mencari Intan menyerah dan pulang ke rumah masing-masing. Segala upaya untuk mencari Intan sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Sampai terdengar kabar ada seseorang yang telah menemukan Intan. Mayat Intan ditemukan di Jalan Tras Desa Daun Kemangi, di perkebunan warga desa Raja Cabe, pada pukul 12:15. Ibu, aku di sana. Ada itu, Bu. Apa? Bicara yang jelas. Kamu lihat apa? Mayat, Bu. Apa? Iya, aku menemukan mayat di sana. Saya sedang mencari kelapa. Aku lihat mayat, Bu. Kalau begitu, kita lapor polisi. Biar polisi yang mengurusnya. Ibu dan anak yang menemukan tubuh Intan langsung melaporkannya ke polisi. Polisi meminta bukti dengan mengirimkan sebuah foto mayat itu. Dan ternyata benar, mayat itu adalah tubuh Intan. Halo Pak Polisi. Iya Bu, ada yang bisa kami bantu? Iya Pak, ini saya menemukan mayat anak kecil di perkebunan kelapaku. Mayatnya ditemukan telanjang, tanpa satu kaki. Sepertinya kakinya dipotong, Pak. Bisa kirimkan bukti foto jenazahnya, Bu? Baiklah, akan saya kirimkan lewat WA. Baik, Bu. Anggota kami akan segera ke sana. Jenazahnya jangan disentuh ya, Bu. Di mana tepatnya Ibu berada sekarang? Bisa beritahu alamatnya? Saya berada di Jalan Trans Desa Daun Kemangi. Baiklah, kami akan segera ke sana. Mohon ditunggu sebentar. Polisi segera mengabari keluarga Intan bahwa Intan sudah ditemukan, namun dengan keadaan tewas. Keluarga Intan histeris sejadi-jadinya. Para tetangga dan warga yang membantu mencari keberadaan Intan langsung menuju ke tempat tubuh Intan ditemukan. Foto Intan tersebar ke seluruh media sosial. Banyak para orang tua yang sedih dan simpati kepada Intan. Apa? Intan sudah ditemukan? Di mana dia sekarang? Kata ayah Intan. Intan ditemukan di Jalan Trans Daun Kemangi. Yang menemukannya warga desa Raja Cabe. Namun, Intan ditemukan tewas telanjang tanpa satu kaki. Mendengar hal itu, jantung ayah Intan berdebar saat kencang. Dia berteriak menyebut nama putrinya, kemudian menangis histeris. Intan, lepaskan aku, biar aku melihatnya, putriku. Intan, tidak mungkin, itu pasti bukan dia. Aku harus pergi melihatnya sendiri. Ayah Intan mencoba berlari, langsung ditahan oleh salah satu keluarganya. Santo, tidak Santo, jangan pergi. Lepaskan aku, biarkan aku melihatnya, putriku Intan. Polisi langsung ke tempat tubuh Intan ditemukan. Berita Intan ditemukan sudah tersebar kemana-mana, sehingga saat polisi sampai di tempat itu, sudah banyak orang yang berkumpul. Bisa beri jalan, kami ingin memeriksa tubuhnya. Sambil membawa plastik kuning, polisi langsung memeriksa tubuh Intan. Terdapat banyak sekali lebam dan luka di sekujur tubuhnya. Bahkan di kepala Intan, terlihat mengeluarkan banyak darah. Satu kaki Intan terlihat hilang, entah itu dipotong atau sudah dimakan hewan liar. Banyak sekali lebam di tubuhnya, bahkan luka bakar putung rokok pun ada. Mungkin semasa hidup dia disiksa dulu.
bawa jenazahnya untuk dilakukan visum. Polisi membawa tubuh Intan yang tertelungkup kaku itu. Sesampainya di rumah sakit, keluarga Intan diminta untuk segera ke rumah sakit juga. Setelah beberapa lama pemeriksaan terhadap tubuh Intan, polisi menyerahkan Intan pada keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Di sana, keluarga Intan menangis histeris saat Intan diserahkan. Seakan belum percaya bahwa Intan sudah tidak ada. Ayah Intan sempat pingsan beberapa kali. Intan, kemarin kamu baru saja bermain dengan temanmu. Kemarin juga dia tanya mana foto ibunya. Katanya dia mau lihat ibu. Tapi apakah ini maksudnya? Intan pergi menyusul ibunya. Para pelayan seketika heboh saat ayah Intan tidak sadarkan diri. Warga menggotong tubuhnya ke kamar untuk disadarkan. Prosesi pemakaman Intan dilangsungkan dengan cepat, mengingat tubuh Intan yang sudah meninggal beberapa hari. Penguburan jenazah Intan dilakukan. Ayah Intan yang masih sempoyongan dituntun menuju ke tempat peristirahatan terakhir Intan. Puluhan warga mengikuti acara pemakaman itu. Bahkan warga yang tidak sempat datang pun melihat di dalam live seorang warga. Hati seorang ibu di seluruh daerah waktu itu sangat terpukul mendengar alasan kematian Intan. Katanya Intan diperkosa dan disiksa sebelum dia meninggal ya. Iyakah? Mungkin itu penyebab kaki Intan dipotong. Iya, mungkin maksudnya supaya Intan gak bisa lari. Tapi katanya punggung Intan juga penuh luka bakar putung rokok. Sungguh tragisnya kematian Intan. Kenapa harus disiksa? Memang apa salahnya? Katanya sih karena ayahnya Intan muter musik kuat-kuat, Bu. Gak masuk akal. Hanya karena itu sampai harus membunuh anaknya. Memang otaknya aja itu yang mesum. Gak bisa lihat paha mulus sedikit. Duh, aku jadi takut anakku kenapa-napa. Apalagi aku punya anak cewek. Iya, kita hanya bisa menjaga anak kita dengan baik. Tapi namanya kejahatan, kita tidak bisa menebaknya. Semoga saja anak kita dijauhkan dari kejadian seperti ini. Oh iya, bagaimana dengan James? Sedang disidang, sedang diperiksa katanya. Mungkin sebentar lagi akan disidang. Iya, semoga dia dijatuhi hukuman mati. Mata dibalas dengan mata, nyawa ia harus dibalas dengan nyawa. Begitulah penuturan beberapa warga yang geram akan kasus itu. Setelah 3 hari Intan dikuburkan, polisi, bupati, dan aparat setempat datang untuk menjenguk ayah Intan, bermaksud untuk membantu keluarga Intan dengan kasus Intan ini, supaya James si pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Setelah ini sidang perdana akan dilakukan, Pak. Bapak selaku orang tua Intan dan sekeluarga dimohon untuk hadir. Baik, Pak, saya akan datang. Tapi, bisakah saya bertanya, apa alasan James sampai tega membunuh putriku? Menurut tersangka, sepertinya dia sakit hati dengan Bapak karena memutar musik terlalu keras. Itu bohong. Dia bohong. Dialah yang setiap pagi datang ke rumahku untuk meminta memutarkan lagu untuknya. Dia bohong, Pak. Untuk sementara waktu, mungkin itu yang akan dijadikan alasan pelaku membunuh Intan. Kami akan segera mencari tahu apa alasan sebenarnya. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu, Pak. Keesokan harinya, polisi melakukan wawancara langsung dengan para warga dan wartawan. Adapun kronologi kejadian penculikan dan pembunuhan ini. Menurut polisi, di awal pada Minggu sekitar pukul 6 sore, korban meminta uang kepada ayahnya untuk membeli jajanan di warung dekat rumahnya. Merasa khawatir,
Ayah korban kemudian melakukan pencarian, tapi korban tak kunjung ditemukan. Ayah korban kemudian melaporkan itu ke kepala desa dan dilanjutkan ke polisi. Seseorang yang melihat James terlihat bersama Intan sebelum Intan hilang, melaporkannya ke kepolisian sebagai tersangka. Polisi melakukan pencarian James yang melarikan diri entah kemana. Sempat buntu. Akhirnya pada hari Rabu atau 3 hari setelah hilangnya Intan, terduga pelaku James berhasil ditemukan sekitar pukul 7 pagi. Diterima informasi dari masyarakat, ada seseorang yang diduga pelaku pembunuhan yang viral di Facebook sedang berada di salah satu rumah warga. Pada hari Kamis pukul 12 siang, Intan ditemukan di dalam hutan dan bukan berada di jalur sungai. Oleh tim gabungan SAR, TNI kepolisian, dan juga bantuan warga, dengan kaki kanan putus dan bagian perut lebam, juga leher ada bekas cekikan. Masih berjalan kasusnya, proses sidik, dan tersangka juga sudah diamankan. Dalam perjalanan dari kota tetangga menuju ke Polres, korban juga sudah ditemukan, sedang kita lakukan permintaan visum. Pada saat pemeriksaan rumah pelaku, ditemukan pembungkus makanan ringan yang sebelumnya dibeli oleh korban. Kemudian di dalam kamar, terdapat bercak darah di atas spray. Sedangkan pelaku tidak diketahui keberadaannya sejak Minggu malam sekitar pukul 6:30, sehingga muncul dugaan bahwa pelaku membawa lari korban. Usai penangkapan terduga pelaku, titik terang keberadaan korban pun semakin jelas. Dan akhirnya, Kamis hari ini, korban Intan ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi telanjang dan ditutupi daun pisang di perkebunan. Bocah tersebut dibunuh karena pelaku diduga memiliki dendam kepada ayah korban. Pelaku disebut sakit hati karena ayah korban sering memasang musik dengan volume tinggi. Selain membunuh, pelaku juga memperkosa korban. Pengakuannya dalam keadaan tak bernyawa. Dia sempat memperkosa korban lagi sebelum dia membuang ke perkebunan. Kita tunggu sampai 3 hari ke depan. Hasil visumnya akan keluar. Di situ akan diketahui hasilnya seperti apa. Begitulah sesi wawancara kepada salah satu warga yang cukup fasih dalam menjelaskannya. Setelahnya polisi segera membawa masuk James di dalam selnya lagi dengan kursi rodanya. James terlihat babak belur dengan perban di kedua kakinya. Keluarga yang mendengar pernyataan James dengan alasan dia membunuh Intan langsung menyangkalnya. Bohong, dia bohong. James berbohong. Justru dialah yang selalu datang untuk memutar musik. Hukum James seberat-beratnya, Pak Polisi. Aku tidak terima Intan diperlakukan seperti itu. Hari demi hari sudah berlalu hingga sampailah di hari sidang James dilakukan. Keluarga Intan diundang untuk melakukan persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Kota Daun telah memberikan keputusan pidana kepada James. Namun, sebelum adanya sidang putusan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kota Daun menuntut James dengan hukuman mati. Namun hal itu ditolak oleh majelis dan James hanya divonis pidana hukuman 20 tahun penjara. Keputusan hakim ini pun mendapat tanggapan dari pihak keluarga korban. Oma Intan mengaku keputusan yang dijatuhi kepada James tidak setimpal. Apa ini hanya 20 tahun? Ini tidak cukup. James harus dihukum mati. Benar, James harus dihukum mati. Ditembak saja, supaya sama-sama meninggal. Aku tidak terima Intan diperlakukan tidak adil seperti ini. Jika James tidak dihukum mati, dia akan bebas dan akan melakukan hal yang sama nanti kepada putri orang lain. Ayah Intan kembali menangis. Ayah Intan mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian yang dialami oleh Intan. Sidang terus berlanjut. Keputusan pidana James pun telah diputuskan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Kota Daun menuntut James dengan hukuman mati. Namun,
Hakim dalam sidang putusan tersebut menjatuhi James dengan pidana hukuman 20 tahun penjara. Sesuai dengan pasal yang dibacakan, pasal 82 ayat 1, ayat 4 junto pasal 76E. James telah terbukti secara sah dan bersalah tindakan pidana dengan melakukan kekerasan perbuatan cabul kepada anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana dengan dakwaan alternatif 1 subsidiar. Hakim memutuskan menjatuhkan tindakan pidana oleh terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dalam 1 tahun. Dalam hasil keputusan tersebut, JPU kemudian mengajukan banding. Kami pada dasarnya menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Kota Daun. Namun, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya pada persidangan ini, kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Menurut kami, keputusan tadi tidak sesuai dengan pasal yang kami buktikan di persidangan, yaitu pasal 81 ayat 5. Kami mengajukan banding pada putusan tersebut. Maksimal 7 hari, kami akan kirimkan memori bandingnya. Jadi putusan ini belum final. Setelah sidang berakhir dan dibubarkan, keluarga Intan masih menangis terseduh-seduh di luar. Mereka tidak terima pelaku pembunuhan Intan hanya mendapatkan hukuman seperti itu. Mereka berharap James tetap mendapatkan hukuman mati seperti apa yang dia inginkan. Aku tidak terima. James diberikan hukuman seperti itu. Dia harus mati. Dia telah membunuh putriku. Sabarlah Santo. Kita hanya bisa pasrah menerima keputusan hakim. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikannya hukuman mati. Tapi, apa sekarang? Semuanya sia-sia. Tuhan berpihak padanya. Tidak, aku akan menunggunya pulang. Aku akan menunggu James pulang. Dan aku yang akan menghukum James sendiri setelah dia keluar dari penjara. Santo, apa yang kau pikirkan? Tidak ada, Ibu. Aku hanya memikirkan putriku. Begitulah akhir dari kisah Intan. James hanya diberikan hukuman yang termasuk ringan. Apa yang dilakukan James tidak sebanding dengan hukuman yang didapatnya. Keluarga masih berharap James didapat hukuman mati. Namun apa daya? Sekian. Mimin ingatkan lagi bahwa ini adalah sebuah kisah nyata yang ditulis oleh seorang penulis agar kisahnya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mimin meminta kepada para sahabat KM Story untuk mendoakan almarhumah dari Manda Popela. Itulah nama asli dari sang korban. Semoga Manda Popela ditempatkan di surga bersama ibunya. Untuk sahabat pendengar yang ingin tahu beritanya, Mimin akan cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran untuk kalian. Memang tidak horor, tapi lebih ke sadis ya. Baiklah, Mimin pamit undur diri. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.